sekarang saya akan berbicara tentang hal yang berbicara tentang memiliki kepastian iman yang menyelamatkan di akhir zaman. Jadi nanti akhir zaman saudara tahu, semua itu akan berlalu kata Alkitab. Ya kan? Karunia-karunia berlalu, nubuatan berlalu, karunia apapun akan berlalu. Langit bumi akan lenyap, tapi Alkitab bilang hanya tinggal 3 hal. Apa itu? Iman, kasih, dan pengharapan. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Nah, kita akan berbicara khusus malam ini memiliki kepastian iman yang menyelamatkan di akhir zaman, ya kan? Bahkan Yesus pernah berkata, Yesus bilang kalau aku datang masihkah kujumpai iman di bumi ini? Lihat, itu Yesus sendiri berkata dalam Lukas 18 ayat 8. Coba boleh baca satu, baby tolong bacain. Lukas 18 ayat 8. Ya. 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 Ya, jika anak manusia itu datang, masihkah dia apa? Mendapati iman di bumi. Berarti saudara yang tinggal apa? Iman, kasih, dan pengharapan, ya. Nah, saya ajak kita buka dulu di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ini agak panjang saudara ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini satu cerita ya tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, dia meninggalkan bapaknya. Bapaknya apa? Kemarin kita sudah jelas arti bapak. Bapak itu bukan laki-laki tapi apa? Sumber Simanjuntak. Saya punya teman kuliah namanya Sumber Simanjuntak. Saya baca ayat ke-11 ya. Kita gantian aja deh. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Pada ayatnya ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Ayat 14. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat.
Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Kata ayahnya kepada anaknya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ada unsur iri hati enggak? Jadi akhirnya lama-lama yang hilang kembali, yang ada sama bapaknya apa? Terhilang. Ya kan? Nah, hari ini saudara kita akan membahaskan, kita masih dalam tema akhir zaman kan, memiliki kepastian iman yang menyelamatkan di akhir zaman. Nah, saudara, iman yang menyelamatkan itu bukan sekedar iman yang menyelamatkan itu, saya mau katakan itu, saudara, iman yang menyelamatkan itu bukan sekedar kepercayaan yang bersifat keturunan atau iman yang turun temurun, tetapi adalah kesadaran dan keputusan yang diambil untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup ini. Artinya begini saudara, iman yang menyelamatkan itu bukan iman yang bersifat apa? Iman yang bersifat itu loh apa? Keturunan gitu loh. Atau iman apa ya? Atau iman keturunan lah yang bersifat keturunan, atau iman kepercayaan yang bersifat keturunan saudara. Tapi yang namanya iman menyelamatkan, iman yang dimulai dari satu kesadaran dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan keputusan, ya kan? Lalu untuk kita ambil menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau katakan begini saudara, rata-rata orang Kristen itu mereka memiliki iman yang ditanya, mereka lu percaya Yesus enggak? Tapi sebenarnya kepercayaan yang mereka itu adalah kepercayaan karena apa? Keturunan daripada apa? Orang tua. Nah, ini yang saya maksud saudara lihat ya. Jadi bersifat keturunan, percaya yang bersifat apa? Keturunan. Mereka waktu jadi orang Kristen pernah berpikir belum sebelumnya? Hah? Enggak. Karena dia lahir dari keluarga Kristen, begitu dia nggak usah minta, langsung jadi Kristen. Nah ini saudara ya, ini rata-rata dimiliki oleh orang Kristen. Nah saya mau tanya, ada kepastian nggak iman ini menyelamatkan? Ayo, tidak ada kepastian. Kita semua nih rata-rata, seandainya waktu itu orang tua kita, keturunan kita tuh misalnya agamanya Buddha gitu, pasti kita juga jadi Buddha. Kalau orang tua kita, keturunan kita tuh adalah orang Hindu, pasti otomatis kita jadi Hindu. Tanya, percaya? Percaya. Tapi itu hanya kepercayaan, hanya apa ya? Ya hanya sekedar ungkapan di mulut gitu loh. Nah padahal yang namanya yang dimaksud iman itu harus dimulai dalam kesadaran diri, dalam hati, pikiran, lalu kita mulai melangkah mengambil satu keputusan untuk percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini iman yang sejati yang menyelamatkan. Saya akan ngomong apa adanya saudara. Kan seringkali kita kan menjadi orang Kristen kan secara otomatis. Padahal kekristenan tidak bersifat otomatis. Karena di dalamnya ada kesadaran dan keputusan. Ya kalau kayak gitu nggak perlu ada pertobatan lagi, padahal udah Kristen dari lama ya kan. Tapi tiba-tiba ada orang bertobat, padahal dia sudah Kristen. Artinya apa? Kristen yang dulu tuh hanya ya percaya-percaya aja. Nah sementara iman yang sejati, yang sungguh-sungguh menyelamatkan, itu dimulai dari kesadaran, menyadari tentang diri, lalu kita ngambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah saya beri contoh saudara. Saudara kalau baca dalam Matius 7, coba kita buka ke depan. Ini cerita yang sangat terkenal saudara lihat. Temanya itu hal pengajaran yang sesat. Berarti orang tahu Yesus tapi mereka tidak mengalami Yesus secara pribadi dalam hidupannya. Ini menyesatkan ya kan. Tapi mereka terlibat di dalam aktivitas yang namanya pelayanan.
Akhirnya saudara lihat ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam apa? Kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, kapan itu hari terakhir? Pada masa akhir zaman nanti. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya mau tanya, ini orang udah melayani belum? Hah? Ya. Tapi mereka hanya beraktivitas secara agamawi, tapi mereka belum percaya Yesus secara sungguh-sungguh secara pribadi. Mereka belum mengenal, belum secara pribadi tentang Yesus, belum mengundang Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, saudara. Makanya mereka, mungkin saudara pikir, tapi buktinya mereka bisa melakukan mujizat. Kenapa? Saya mau tanya yang pertama, setan bisa melakukan mujizat gak? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu, kalau toh itu terjadi karena Tuhan bukan membela orangnya, Tuhan membela dirinya sendiri. Firman itu adalah kebenaran. Amin. Jadi Tuhan melakukan itu karena dia membela dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu kebenaran dari dirinya. Karena mungkin orang-orang yang datang tuh orang-orang yang sakit dan sebagainya tuh mereka datang karena haus kepada Yesus. Sehingga Yesus beracara. Tapi elunya yang membuat nanti, ntar lu urusan dengan gua. Saudara paham sampai sini? Kan seringkali saudara lihat kan orang ngaco-ngaco hidupnya. Ya kan? Tapi mereka berdoa orang sakit sembuh. Pernah nggak saudara coba berpikir, ini kok bisa ya? Nah ini Matius 7 ini. Yesus lakukan itu karena Yesus berbelas kasihan lihat orang yang datang minta didoain, misalnya KKR kan, umpamanya gitu ya kan. Nah orang-orang itu mengalami mujizat karena Tuhan, Yesus melihat hatinya yang rindu kepada Yesus. Lalu firman diberitakan, firman itu menjamah, akhirnya mereka mengalami apa? Kesembuhan. Tetapi si orang itu nanti berurusan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa karena roh yang lain yang menyembuhkan. Nah ini salah satu contoh saudara. Artinya apa? Saudara lihat di sini kan. Bahwa iman itu bukan bersifat keturunan secara otomatis terjadi. Jadi karena saya orang Kristen, oh sudah saya pasti selamat. Tidak akan terjadi. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat lebih jauh saudara. Nah buka lagi satu ayat. Lukas 10 ayat 17 Beb. Lihat, Yesus bilang jangan bersuka cita hanya karena roh-roh itu takut kepadamu, tapi bersuka citalah karena apa? Namamu terdaftar di sorga. Amin. Nah, saudara lihat ya, jadi kita bisa lihat di sini ternyata iman itu tidak otomatis. Iman itu harus dimulai dengan kesadaran, keputusan untuk datang kepada Yesus, mengaku dosa, menerima Dia, baru kita mengalami sesuatu yang baru. Nah, saudara mau setuju nggak setuju ya itu, tapi ini apa kata Alkitab. Nah, saudara apa yang kita baca tadi itu menciptakan anak yang terhilang. Tadinya dia ada bersama bapaknya, dia pergi meninggalkan bapaknya. Tapi sampai pada satu titik dia menyadari dirinya dia kembali. Akhirnya bapaknya menerima dia enggak? Menerima dia, ya kan? Nah sekarang pertanyaan begini, apa yang harus dilakukan agar dapat memiliki kepastian iman yang menyelamatkan? Apa yang harus dilakukan? Seperti anak bungsu ini kita pelajari. Yang pertama saya pelajari dari peristiwa cerita anak yang terhilang ini. Yang pertama saudara, apa yang dilakukan anak bungsu ini? Dia memiliki kesadaran penuh yang menyadari bahwa dirinya itu adalah diri yang berdosa. Ini perlu ini yang terjadi dalam dirinya. Coba saudara perhatikan ayat 17. Lalu ia menyadari, lihat anak bungsu ini, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Dimulai dengan sikap kesadaran, ya, kesadaran penuh
yang menyadari bahwa dia ini adalah diri yang berdosa. Jadi yang pertama saudara, kita akan bisa mengalami iman yang sungguh-sungguh, iman yang menyelamatkan itu waktu dimulai dengan kesadaran penuh dari diri kita, dari hati kita yang menyadari bahwa kita ini orang berdosa. Artinya apa? Kesadaran diri berdosa itu merupakan langkah awal. Jadi kesadaran diri aku ini orang berdosa itu langkah awal untuk menerima keselamatan. Artinya keselamatan itu tidak secara otomatis didapat karena keturunan keluarga Kristen. Tapi dimulai adanya satu kesadaran, aku ini orang berdosa, makanya aku datang pada Yesus. Anak bungsu ini lakukan seperti itu saudara. Saya tahun 98. Saya sering berdoa sampai pagi saudara. Berdoa istri. Ya banyak Tuhan nyatakan banyak perkara ya. Sampai satu saat saudara, mami saya itu waktu itu Tuhan mau panggil sebenarnya. Jadi dia bisa beri kepekaan, beritahu saudara. Akhirnya saya berdoa, terjadilah tawar menawar. Akhirnya Tuhan bilang, ya saya akan memperpanjang. Tapi kamu jangan tanya berapa tahun. Akhirnya setelah 5 tahun kemudian, baru mami saya Tuhan panggil. Nah selanjutnya saya berdoa juga gitu buat kakak. Ternyata Tuhan Roh Kudus itu jelas berbicara. Dia bilang kakak-kakak kamu itu kamu harus layani karena aku tidak ada dalam diri mereka. Saudara bayangkan saya dari Jakarta langsung saya harus terbang ke Balikpapan. Pas lagi ada kakak saya satu terus ada lagi satu datang pas lagi sana. Saya tantang mereka. Kamu mau gak saya doain? Dan saat itu terjadilah satu kehidupan mereka terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya mau tanya, udah Kristen belum? Termasuk ada yang di Jakarta juga. Jadi saya mengerti benar bahwa kekristenan tidak otomatis. Tapi dimulai dari kesadaran. Anak bungsu ini waktu dia setelah melarat menderita, ini satu gambaran yang begitu hancur berdosa. Dimulai apa? Ada kesadaran. Dia bilang, betapa hamba-hamba di rumahku begitu banyak mereka menikmati ya kan. Sementara aku melarat menderita luar biasa ini. Karena dia hidup dengan pelacur, hidup dalam segala kehidupan yang gak benar. Nah waktu itu mulai ada satu kesadaran penuh. Yang dia menyadari ternyata dirinya itu begitu kotor. Dirinya begitu apa? Hancur. Berhidupnya begitu apa? Gak ada gunanya. Nah di situ mulai ada kesadaran. Ini langkah awal. Akhirnya dia mulai melakukan sesuatu. Lihat, jadi kesadaran saya mau katakan kekristenan tidak otomatis. Harus dimulai dengan kesadaran kita. Amin. Baru saudara bisa mengalami. Nah coba bandingkan Roma 3. Roma 3 ayat 21 sampai 28. Kalau kita bicara surat Roma ini banyak berbicara tentang keselamatan. Iman dan keselamatan. Ini surat Rasul Paulus, dia lebih banyak menekankan tentang hal yang bersifat keselamatan ya. Lihat, saudara lihat ya, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah, saudara lihat ya. Dan keselamatan akhirnya diterima karena apa? Karena iman. Nah, dalam Roma 6 ayat 20 sampai 23 saya baca secara cepat. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari apa? Kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah apa? Kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Ayat 23 perhatikan, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti apa? Yesus itu harus kita undang. Dimulai dari apa? Kesadaran diri. Nah saudara lihat ini, jadi saudara saya mau katakan hari ini apa yang harus dilakukan agar dapat memiliki kepastian iman yang menyelamatkan, khususnya nanti di akhir zaman. Kita harus memiliki kesadaran penuh, menyadari bahwa hidup ini kita hidup apa? Menyadari bahwa kita ini
adalah manusia yang hidup karena dosa. Artinya kita hidup menjadi manusia yang berdosa, menyadari bahwa diri ini adalah diri yang berdosa. Ini penting. Sehingga dalam kesadaran itu akhirnya kita undang Yesus untuk masuk dan menyelesaikan dosa kita. Amin. Nah, baru kita bisa yakin sekali bahwa iman kita dalam Yesus iman yang menyelamatkan. Kalau enggak, saudara, hanya iman keturunan. Kalau enggak hanya iman keturunan. Saudara ingat enggak yang disalibkan bersama Yesus? Kan ada dua orang. Yang satu maki-maki Yesus. Kalau kau Tuhan turun, selamatkan diri kami dan selamatkan dirimu. Tapi yang satu bilang apa? Kalau kita seperti ini, pantaslah karena kita apa? Berbuat dosa. Lalu dia bilang, Yesus kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Ini kesadaran enggak? Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ya, jadi pertama kita harus memiliki kesadaran. Amin. Kesadaran penuh yang menyadari bahwa hidup kita ini adalah orang yang berdosa. Kenapa Tuhan Yesus tidak suka sama orang Farisi? Mereka orang beragama enggak? Berpuasa enggak? Berpuasa seminggu 2 kali. Beri perpuluhan enggak? Beri perpuluhan. Bukan pezina enggak? Hah? Baca dong Alkitab. Mereka bukan penjina enggak? Mengaku dia enggak? Semua bla 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 dia lakukan. Ya kan? Lalu datang orang siapa? Pemungut cukai, sama-sama di bait Allah berdoa. Pemungut cukai Alkitab berkata dia tidak berani menengadah ke atas. Sambil menunduk, sambil memukul dirinya. Ampunilah aku orang berdosa. Aku tidak layak. Akhirnya selesai ibadah itu, Yesus bilang orang Farisi ini pulang menjadi orang tidak dibenarkan di hadapan Allah. Tetapi pungut cukai orang berdosa menjadi orang dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa? Kesadaran diri adalah diri yang berdosa. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia pertama Adam dan Hawa, semuanya menjadi berdosa. Jadi kesadaran ini harus kita miliki. Amin. Jadi harus memiliki kesadaran penuh yang menyadari bahwa diri ini adalah diri berdosa. Kenapa saya harus katakan ini? Karena ini penting dalam gereja. Kadang-kadang kita masuk gereja kita udah nggak ngerti, ya kan? Pokoknya gue udah Kristen dari kecil, ya udah. Saya tahun 86 setelah pertama kali itu kan sudah dari kecil sudah jadi Kristen. Inilah pertama sekali saya lakukan di malam hari. Saya di kamar sendiri berdoa, saya angkat tangan. Saya minta Tuhan, saya undang, saya mengakui hidupku. Saya mengundang dia masuk dalam pribadi hidupku menjadi juru selamat. Maka saya mengalami perkara-perkara indah baru kita bisa menikmati. Jadi keyakinan iman itu bukan karena ikut-ikutan, ya kan? Ya kan, percaya karena kita tahu itu sudah diselesaikan di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua setelah kesadaran penuh yang menyadari bahwa diri ini adalah berdosa seperti anak bungsu ini. Yang kedua, bangkit dan melangkah menghampiri apa? Bapaknya. Coba saudara perhatikan di ayat ke-18. Kita kembali lagi ya. Dia berkata begini, ini dia berbicara kepada dirinya sendiri. Aku akan bangkit dan pergi apa? Kepada Bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berbuat dosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, saya ulangi. Aku akan apa? Bangkit dan pergi kepada Bapakku. Jadi yang kedua saudara lihat, apa yang dilakukan anak bungsu ini? Dia bangkit dan melangkah menghampiri siapa? Menghampiri bapaknya. Setelah dia sadar, dia begitu menderita karena dosa yang dia lakukan sampai penderitaan untuk makan pun susah. Dia menyadari itu. Yang kedua, langkah kedua setelah dia sadar, dia bangkit dan melangkah menghampiri Bapa. Artinya apa? Adanya tindakan iman untuk datang kepada Bapaknya secara pribadi. Nah ini penting saudara ya, adanya tindakan iman untuk datang kepada Bapaknya secara pribadi. Makanya Alkitab jelas berkatakan iman tanpa perbuatan adalah tindakan yang kosong, iman tanpa perbuatan adalah tindakan yang mati.
Jadi dalam Yakobus 2 ayat 17 dan ayat 20, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kosong. Jadi saudara lihat yang kedua, si bungsu ini dia bangkit dan melangkah menghampiri bapaknya. Nah jadi saudara lihat, pertama kesadaran diri, yang kedua bangkit dan melangkah menghampiri apa? Menghampiri bapaknya. Ini satu gambaran bahwa setelah kita sadar kita berdosa, baru kita melangkah menghampiri Tuhan. Alkitab berkata, jika seseorang berkata dia tidak berdosa, dia telah membuat Yesus menjadi pendusta. Kenapa? Kenapa kalau kita bilang kita tidak berdosa berarti kita telah membuat Yesus jadi pendusta? Kenapa? Karena Yesus datang itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Jadi kalau saya bilang saya tidak berdosa berarti Yesus pendusta dong. Karena Yesus bilang gitu kan. Alkitab pun katakan gitu. Kalau orang berkata dia tidak berdosa berarti dia telah membuat apa? Yesus menjadi pendusta. Kita semua berdosa. Tapi di dalam Yesus kita dipulihkan. Amin. Nah jadi langkah kedua saudara lihat yang harus terjadi adalah melangkah. Setelah menyadari lalu melangkah bertindak menghampiri Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kedua tadi apa? Di situ berbicara tentang bangkit dan melangkah. Yang ketiga kita pelajari dari anak bungsu ini. Yang ketiga, anak bungsu ini mengakui diri adalah diri yang berdosa di hadapan apa? Bapaknya. Coba saudara perhatikan yang di ayat 18 sampai ayat 21 saya baca. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya apa? Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergelaklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu apa? Merangkul dan mencium. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut apa? Sebutkan anak Bapa. Jadi saudara lihat yang ketiga yang dilakukan oleh anak ini setelah dia sadar, dia bangkit dan melangkah, lalu apa? Mengakui diri adalah diri yang berdosa terhadap bapaknya. Nah, ini satu gambaran Bapak, tentu ini menggambarkan satu kehidupan yang namanya Yesus. Lihat. Nah, dia setelah itu, saudara lihat, dia menyadari, dia mengakui dosa, bahkan bukan hanya sampai itu. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan. Ini satu gambaran saudara. Jadi kita setelah sadar, kita melangkah, lalu apa? Mengakui diri adalah diri berdosa di hadapan Yesus, lalu kita mengundang dia masuk secara pribadi. Nah baru saudara mengalami yang namanya apa? Iman yang menyelamatkan. Ya kan? Mengaku. Coba buka Roma. Sekarang kita buka lagi, kita bandingkan dengan Roma pasal 10. Roma pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, jadi mengaku Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, berarti beriman bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita percaya dengan hati kita, batin kita, dan dengan mulut kita mengaku. Kita menerima keselamatan di dalam dia. Amin. Nah ini yang ketiga kita lihat. Nah sekarang kita lihat apa yang Bapak lakukan atau yang Bapak kerjakan kepada anak ini. Luar biasa saudara lihat. Saya baca ayat 20 sampai 23 ya. Kita lihat sampai yang terakhir nih. 20 sampai ayat yang ke-23. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepada kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut
anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikerjakan bapak waktu anaknya itu datang menghampirinya. Saudara, yang pertama apa? Ayahnya menghampiri, merangkul, dan mencium. Amin. Tadi kan kita sudah baca ayat 20 kan. Ayahnya apa? Menghampiri dia. Jadi saudara bayangan kira-kira dari jauh dia lihat, langsung dia mungkin buka tangannya. Setelah itu apa? Dia merangkul ya. Dia menghampiri, merangkul, lalu apa? Dia mencium anaknya. Karena apa? Anaknya kembali. Nah saudara, ini satu gambaran waktu kita datang pada Tuhan dengan kita sadar, lalu apa? Kita menyadari tentang siapa kita, melangkah ya kan. Lalu kita mengaku diri kita sesungguhnya Bapak Tuhan, Bapak yang kita kenal dalam Yesus itu akan apa? Merangkul kita, mencium kita. Amin. Nah ini dilakukan oleh siapa? Oleh si bungsu ini. Yang kedua apa? Ayahnya memakaikan apa? Jubah. Apa arti jubah ini? Jubah ini berbicara tentang kebenaran. Ya kan? Jubah ini berbicara tentang kebenaran. Setelah dipakaikan jubah itu, lalu dipasangkan apa? Cincin. Apa arti cincin di sini? Cincin ini menggambarkan otoritas, kuasa. Kuasa. Jadi dia setelah pakaian apa? Jubah kebenaran itu, tidak cukup sampai dibenarkan, diberikan otoritas. Coba saudara bandingkan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lihat, diberikan kuasa, diberikan otoritas. Jadi saudara, waktu bapaknya melihat anaknya itu, pertama bapaknya apa? Menghampiri, merangkul, mencium. Setelah itu bapaknya memakaikan jubah, itu jubah menggambarkan kebenaran. Dia dibenarkan. Jadi kita benar karena dibenarkan atau karena kita benar? Kita dibenarkan. Jadi kita tidak benar tadinya tapi dibenarkan ya. Setelah dibenarkan lalu dipakaikan cincin. Cincin itu berbicara kuasa. Cincin itu berbicara otoritas. Makanya dalam diri kita ini ada kuasa itu. Lalu setelah itu apa? Dipakaikan apa? Sepatu. Sepatu itu berbicara tentang apa? Sepatu itu berbicara atau melambangkan tanggung jawab untuk menjadi saksi. Coba saudara lihat dalam Efesus 6 ayat 15. Jadi saudara lihat, jubah itu berbicara kebenaran, cincin itu berbicara otoritas. Makanya saudara ingat enggak Yusuf? Setelah diangkat oleh raja waktu itu di Mesir, setelah dia dijadikan Perdana Menteri, setelah diangkat jadi Perdana Menteri, dipakein apa? Raja mencopot cincinnya, dipasukkan di jari Yusuf. Lalu dia berkata, seluruh kerajaan ini tidak ada yang akan melakukan sesuatu tanpa izin dan sepengetahuan daripada siapa? Yusuf. Yang membedakan aku dengan Yusuf hanya tahtanya. Yusuf diberikan otoritas, kuasa. Nah kita yang percaya Yesus sungguh-sungguh diberikan kuasa itu. Amin. Kuasa jadi anak Tuhan, menjadi kita berhak manggil dia ya Aba ya Bapa. Selain itu ya kuasa-kuasa yang lainnya diberikan bagi kita. Lalu sepatu menggambarkan apa? Tanggung jawab untuk menjadi saksi. Lihat Efesus. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kalau kita bicara sepatu itu berbicara tanggung jawab untuk siap menjadi saksi. Jadi setelah Tuhan selamatkan kita, kita bukan diam-diam saja, tapi hidup kita harus menjadi kesaksian. Makanya orang yang sudah terima Yesus harus ada buahnya. Amin. Kalau enggak ya omong kosong, bilang udah bertobat tapi enggak ada buah pertobat. Saya pernah jelaskan ada 3 buah kan, buah pertobatan, buah roh, dan buah pelayanan. Harus ada ya keluar itu ya. Nah yang ketiga saudara lihat, ayahnya tadi menghampiri, merangkul, mencium. Yang kedua ayahnya memakaikan jubah kebenaran, cincin, yaitu menggambarkan kuasa, dan sepatu melambangkan tanggung jawab. Yang ketiga,
Ayahnya membikin pesta perayaan sukacita. Wow, dahsyat saudara, lihat ya. Kita lihat di ayat ke-23 di situ dikatakan, dan ambillah anak lembu tambun itu. Jadi bukan sekedar anak lembu saudara. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Amin, lihat, saudara lihat. Nah lalu saudara lihat di ayat yang ke-10-nya. Kita lihat di bagian atas ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa dan bertobat. Jadi saudara lihat di sini sukacita malaikat-malaikat luar biasa, bersorak-sorai kalau ada seseorang yang tadi jauh dari Allah, dari Tuhan, lalu dia kembali. Amin. Ada sorak-sorai. Jadi saudara lihat yang ketiga, ayahnya membikin pesta perayaan sukacita. Amin. Nah, saya kira ini yang sudah kita bahas hari ini tentang memiliki kepastian iman yang menyelamatkan di akhir zaman. Jadi iman itu bukan bersifat turunan, iman itu adalah keputusan pribadi setiap kita. Dan itu akan terjadi sampai keselamatan yang Tuhan beri itu kita bisa terima, itu harus dimulai dengan kesadaran penuh yang menyadari aku ini orang berdosa. Harus saudara, kita ini bukan orang baik, kita ini orang berdosa. Nah setelah sadar kita orang berdosa, kita bangkit melangkah menghampiri Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa, ampuni aku. Ya kan? Kita menghampiri dia, datang kepada dia. Lalu apa? Kita mengakui diri, kita ini orang berdosa. Lalu kita menerima dia secara pribadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara lihat, ini yang namanya iman yang menyelamatkan. Kalau enggak kita turunan, jujur saya mau katakan saudara. Nah itu sebabnya malam hari ini saudara lihat. Kita harus mengakui, sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Ya kan? Datang kepada dia, minta ampun, undang dia. Tadi Alkitab bilangan dengan hati percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku akan diselamatkan. Jadi iman kita bukan hanya untuk wah saya supaya diberkati secara materi. Ya kan tadi miskin jadi kaya itu terlalu gampang buat Tuhan. Apalagi sakit sembuh terlalu receh lah itu buat Tuhan. Tapi Tuhan lebih pentingkan keselamatan kita. Amin. Makanya Alkitab bilang usia manusia 70 jika kuat, 80 juga sudah penderitaan. Itu kan yang dikatakan oleh Nabi Musa dalam Mazmur 90. Makanya akhirnya bilang, ajarlah aku menghitung hari-hari hidupku supaya aku memiliki hati yang bijaksana. Hari-hari hidup tuh berbicara tentang apa? Ya kehidupan ini loh, supaya bijaksana. Akhirnya ya kita dapat kepastian keselamatan dalam Tuhan. Amin. Saya kira itu saja. Dan kita lihat waktu kita menerima itu, waduh Tuhan Yesus itu luar biasa menyambut kita, kita diberi kuasa, diberi hak kuasa itu, dipakai jubah kebenaran ya kan, kasut memberitakan Injil ya kan, bahkan ada pesta di surga, amin.